Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar. Setelah melalui bulan Ramadan, yang pada saat itu kita selama bulan Ramadan kajian tafsir Al-Quran kita, sementara kita alihkan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, yaitu ayat di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Nah, pembahasan ayat-ayat tersebut sudah kita kaji, kita bahas bersama di bulan Ramadan, dan pada saat itu kita di bulan Ramadan fokus pada ayatnya, tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa. Sebelum bulan Ramadan, kita telah menyelesaikan, alhamdulillah, telah menyelesaikan kajian tafsir surat Al-Hujurat. Jadi setelah surat Al-Hujurat selesai, kemudian kita sementara beralih ke ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa, karena pada saat itu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, setelah selesai dari surat Al-Hujurat, masuk ke ayat puasa, kembali lagi ke kajian tafsir yang rutin kita bahas, dari mulai waktu itu sebelumnya ada surat Muhammad, kemudian surat Al-Fath, selanjutnya masuk ke surat Al-Hujurat. Nah, setelah selesai dari ayat terakhir surat Al-Hujurat, yaitu ayat ke-18 dari surat Al-Hujurat, kita masuk ke surat yang baru, lanjutannya, yaitu surat Qaf. Surat Qaf. Dan surat ini letaknya di juz 26, melanjutkan bahasan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Hujurat. Jadi kajian tafsir kita yang sudah dimulai sejak Masjid Kampus UGM berdiri, waktu itu mengkaji Al-Fatihah, kemudian dari belakang, juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, kemudian sekarang kita di juz 26. Dan di juz 26 pun, alhamdulillah, sudah melewati setengah dari juz 26. Karena di juz 26 yang tersisa surat Qaf, kemudian surat Az-Zariyat, lalu setelah itu nanti pindah ke juz 25, karena surat At-Tur sudah pernah kita bahas, karena sudah masuk di juz 27. Waktu itu bahasannya kita bahas dari belakang, karena ini termasuk surat-surat yang perlu kita kenali, selain surat-suratnya, ayat-ayatnya pendek-pendek. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang surat Qaf ini. Jadi ini pembahasannya lebih kepada pengantar surat Qaf, sehingga kita punya gambaran secara umum tentang surat Qaf ini dan beberapa hal yang terkait dengan surat ini. Nah, dimulai dari penamaan surat. Nama surat ini dinamakan dengan surat Qaf, diambil dari kata, diambil dari huruf yang terdapat di ayat pertama. Sama dengan surat Toha, juga diambil dari dua huruf yang terdapat di ayat pertamanya. Surat Toha dari kata yang juga ada di ayat pertama, atau huruf yang ada di ayat pertama. Surat Qaf juga demikian, sama dengan surat-surat yang lain.
Ada beberapa surat yang diambil dari kata yang terdapat di ayat pertama. Bisa huruf, bisa dua huruf, ada satu atau dua huruf, atau kata yang terdapat di situ. Kalau kata contohnya misalnya surat Al-Asr, dari kata wal asr, ad-duha, al-fajr, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, nama ini nama yang digunakan oleh banyak ulama tafsir. Para mufassirin, para ahli tafsir menyebutkan dengan nama ini. Menyebutkan dengan nama Qaf, ya, dengan nama surat Qaf. Ini berkaitan dengan penamaannya. Kemudian mengenai Qaf ini, umumnya para ulama tafsir di kalangan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, memposisikan bahwa Qaf ini termasuk termasuk huruf yang kita yakin ini merupakan bagian dari Al-Quran, tetapi Allahu a'lam maknanya. Artinya Allah SWT yang lebih tahu maknanya. Artinya makna Qaf. Dan tidak perlu kita memaksakan diri untuk menafsirkan sementara kita tidak tahu apa maksudnya. Maka seperti yang tertera di layar, tertulis di situ, dalam tulisan Arabnya, Qaf, Allahu a'lamu bimuradihi. Qaf, hanya Allah saja yang mengetahui arti dan maksudnya. Artinya Allah yang tahu apa maksud dari Qaf ini. Sama seperti huruf-huruf yang lain. Misalnya kita ketemu huruf to. Apa arti huruf to? Allahu a'lam. Kalau to sudah menjadi rangkaian sebuah kata, kita bisa pahami. Misalnya kita mengatakan pada kata atau pada huruf to itu, kita to dipasangkan dengan huruf yang lain menjadi membentuk sebuah kata. Misalnya to, lam, alif, qaf, tolak. Nah, itu sudah jadi kata. Kemudian menjadi nama surat At-Tolak. Nah, surat At-Tolak dari kata tolak bisa dipahami maknanya. Tapi setelah huruf to tersebut dipasangkan dengan huruf-huruf yang lain. Tetapi ketika to berdiri sendiri, kita tidak tahu apa maknanya. Maka kita mengatakan Allahu a'lam bimuradihi bihi. Allah saja yang tahu arti dan maksud dari huruf ini. Huruf Qaf juga sama. Huruf Qaf ditempatkan di depan, di tengah, di belakang dalam sebuah kata. Tentu maknanya bisa berbeda-beda. Qaf disambungkan dengan sin dan mim, jadi qasam, artinya sumpah. Dibaca qismun, artinya bagian. Lalu Qaf dipasangkan dengan huruf lain, dan posisinya di tengah, di belakang, menjadi makna yang berbeda-beda. Dan ini sama dengan huruf-huruf yang lain. Kira-kira hampir sama persis kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada huruf abjad. Huruf A, itu artinya apa? Kalau A berdiri sendiri, belum punya arti. Tapi ketika A dipasangkan dengan huruf lain, lalu membentuk sebuah kata, baru kita bisa pahami maknanya. Huruf B juga sama. Huruf C, D, sampai dengan huruf Z. Jadi ketika kita bertemu dengan huruf Z, kita tidak bisa menafsirkan, mengartikan Z itu artinya apa. Kita tidak bisa memaknai Z itu artinya apa, karena huruf Z ini adalah huruf yang baru membentuk makna ketika sudah disambungkan dengan huruf lain. Misalnya disambungkan dengan huruf A, kemudian K, lalu A dan T, lalu membentuk kata zakat. Nah, maka jadilah maknanya zakat. Kemudian huruf Z juga disambungkan dengan huruf-huruf yang lain, lalu membentuk
makna tazkiyah, membentuk makna yang begitu banyak. Yang jelas huruf Z bisa dipasangkan di banyak kata dan nanti membentuk makna. Nah, itu berkaitan dengan maknanya. Jadi, seperti yang tertera di layar, bahwa qaf ini Allahu a'lam bimuradihi bih. Hanya Allah yang mengetahui arti dan maksudnya. Sama dengan huruf-huruf yang lain, huruf qaf, ta, ha, sin, alif, lam, mim, ro, dan seterusnya. Artinya apa makna alif? Kalau alif berdiri sendiri, kita belum tahu maknanya. Tapi kalau disambungkan dengan yang lain, membentuk makna yang berbeda dengan ketika disambungkan dengan huruf yang lain. Jadi maknanya tergantung dari huruf-huruf yang menyertainya. Nah, kemudian surat Qaf ini termasuk salah satu surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang turun di periode Mekah. Ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang turun di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sementara surat-surat atau ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan surat atau ayat Madaniyah. Surat atau ayat yang turun di periode Madinah, di Makkiyah dan Madaniyah. Tentu urutannya Makkiyah dulu, kemudian Madaniyah. Ciri umum pada surat-surat Makkiyah diantaranya adalah bahwa pada surat-surat Makkiyah sangat kuat menekankan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan keimanan, yang berhubungan dengan tauhid. Ini yang kental pada surat-surat Makkiyah. Maka kita bisa lihat pada surat ini, salah satu dari sekian banyak bahasan yang ada dalam surat ini, seperti yang kita bisa lihat di ayat pertama, bicara tentang Al-Quran. Dan ini bagian dari rukun iman. Di ayat pertama, bicara tentang Quran, dan nanti di ayat terakhir juga ditutup dengan Al-Quran. Kemudian, kalau kita mencermati isi dari lanjutannya, kita akan bisa lihat salah satu bahasan yang berhubungan dengan isi surat Qaf ini berkaitan dengan kehidupan hari akhir, iman kepada hari akhir. Kita bisa geser, lihat terlebih dahulu di ayat keduanya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita belum masuk ke tafsir satu persatu, tapi kita ingin memberikan gambaran terlebih dahulu kandungan dari ayat yang kita bahas ini. Di sini kita bisa lihat Allah SWT berfirman, bal ajibu, kan mereka merasa heran karena tidak menerima. Anja'ahum munzirum minhum, karena telah datang kepada mereka munzir, seorang memberi peringatan dari kalangan mereka, minhum. Jadi bukan dari luar. Kemudian faqalul kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka mengatakan ini sesuatu yang aneh. Apa yang aneh? Kita bisa lihat di ayat berikutnya. Maksudnya aneh dalam pandangan mereka. Kita lihat di ayat ketiga. Kita geser lagi ke bawah. Nah, di ayat ketiga, Allah SWT berfirman, A'idza mitna wa kunna turaban. Ya, kita geser ayatnya ke ayat berikutnya, ayat ketiga. Maaf, bisa digeser ayatnya. Ya. Di ayat ketiga kita bisa lihat di sini, bagi mereka ini sesuatu yang aneh. A'idza mitna wa kunna turaban. Apakah kami ini setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan dikembalikan.
kembalikan hidup seperti semula. Bagi mereka nggak masuk akal. Masa manusia sudah hancur, kalau orang dikubur ke dalam tanah, sudah tidak lagi berbentuk. Apalagi itu berlangsung bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bahkan bukan 100-200 tahun. Bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Kita bicara manusia pada umumnya, tubuhnya hancur, dan kalau sudah hancur seperti itu, bisa kembali seperti semula. Kata mereka, dzalika raj'un ba'id. Ini adalah pengembalian yang ba'id, sangat jauh, maksudnya tidak mungkin. Jauh sekali. Masa orang sudah hancur, lalu bisa hidup kembali. Manusia sudah tidak berbentuk. Atau kalau perlu, orang yang tubuhnya sudah hancur. Orang yang tubuhnya sudah hancur, kalau perlu tidak perlu ada proses dikuburkan. Memang sudah hancur. Apalagi kalau yang dikremasi. Dibakar, kemudian sampai berwujud benda-benda kecil, abunya kemudian dibuang misalnya ke laut atau ke tempat lain. Apakah kalau sudah hancur seperti itu, nanti kemudian bisa dibangkitkan kembali seperti semula? Jadi hidup lagi, kemudian utuh lagi. Hidup lagi dan utuh lagi seperti semula dan tidak ada yang berkurang. Artinya hidungnya tetap ada lubangnya, mulutnya, mata, telinga, sampai dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Nah, bagi mereka ini sesuatu yang aneh. Raj'un ba'id. Nah, ini salah satu dari sekian banyak contoh bahwa surat-surat Makkiyah itu sangat kuat dan sangat dominan membahas tentang masalah-masalah keimanan. Di bahasan tentang keimanan itu sangat kental kita dapatkan di surat-surat Makkiyah. Dan sangat banyak. Berbeda dengan surat Madaniyah. Bahasan yang berhubungan dengan syariat sangat banyak. Tentu sekali lagi ini kita bicara ciri-ciri secara umum. Bukan berarti di surat Madaniyah tidak ada bahasan keimanan. Ya, pasti ada. Tapi di bahasan surat-surat Madaniyah yang turun di periode Madinah, kita temukan ada bahasan yang berhubungan dengan misalnya berhubungan dengan syariat zakat atau syariat puasa, syariat waris atau faraid, dan syariat yang lainnya. Nah, kita temukan di situ dengan sangat banyak. Di ayat 183 sampai 187 di surat Al-Baqarah, kita dapatkan ulasan yang berhubungan dengan puasa. Bagi yang sakit, bagi musafir, yang tidak bisa berpuasa, maka itu bahasan fikihnya. Kemudian i'tikaf, kapan batas akhir makan sahur, ketika i'tikaf tidak boleh ini, dan mereka melakukan itu, bahasan-bahasan yang berhubungan dengan syariat. Di bahasan tentang faraid atau ilmu waris, kita dapati angka-angka pecahan. Ada pecahan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam. Pecahan-pecahan yang berhubungan dengan pembagian warisan. Kalau seorang meninggal, misalnya seorang suami meninggal, lalu ada istri, kemudian ada anak dan yang lainnya, maka bagian dari masing-masing adalah, nah itu disebutkan dengan tegas di surat yang di ayat yang berkaitan dengan warisan. Dan ayatnya jelas. Ayatnya dengan sangat jelas menyebutkan bahwa bagian dari seorang ibu ketika suaminya meninggal, atau bagian istri ketika suaminya meninggal, kalau punya anak berbeda dengan kalau tidak punya anak. Dan angka pecahannya dengan sangat gamblang disebutkan di ayat tersebut. Jelas sekali.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa bahasan-bahasan yang berhubungan dengan syariat ini bisa dengan sangat jelas dan sangat mudah kita temukan. Dengan sangat jelas kita sebutkan, ya, kita lihat penyebutannya. Ya, penyebutannya dengan sangat jelas kita dapatkan di beberapa ayat. Nah, ini untuk menunjukkan pembahasan tersebut. Selanjutnya, kalau kita lihat di ayat keempatnya, kita bisa geser lagi ke ayat berikutnya di surat Qaf ini. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sungguhnya kami, maksudnya Allah SWT, telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi ini. Maksudnya tubuh-tubuh ini. Yang kemudian tubuh ini hancur, dan di sisi Allah SWT ada kitab yang jelas-jelas mencatat semua yang terjadi. Artinya bukan cuma sekadar persoalan manusia dibangkitkan. Kalau cuma dibangkitkan terus kemudian sama lagi di dunia, berbeda kondisinya dengan ketika dibangkitkan, semua amal yang pernah diperbuat tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, masalahnya di situ. Kalau saatnya cuma sekedar dibangkitkan, lalu tidak ada pertanggungjawaban, maka kalau orang berbuat kejahatan, dia bisa dengan leluasa. Dia merasa nyaman, merasa enteng saja. Tapi ketika dia berbuat kejahatan di dunia ini, dan semuanya tercatat, maka akan ada pertanggungjawaban. Nah, ini yang bagi orang beriman menjadi penyebab kenapa amal soleh tetap dikerjakan. Kenapa keimanan terus dirawat. Karena masalahnya kita ini hidup bukan cuma sekedar hidup, tapi nanti ada pertanggungjawaban sesudah kehidupan dunia ini. Kita akan bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan di dunia ini. Yang pernah kita lakukan, kita bertanggung jawab. Di hadapan Allah SWT, kelak akan ada pertanggungjawaban. Dan karena kitabun hafidh, berarti semua yang tercatat ini sampai yang kecil, sekecil-kecilnya. Nah, selanjutnya, di ayat kelimanya, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Fahum fi amrim marij. Dan mereka berada dalam keadaan kacau balau, nggak karuan, semrawut, berantakan, dan seterusnya. Mereka mendustakan kebenaran yang datang. Apa kebenaran itu? Kebenaran yang datang baik itu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW yang datang, dan mereka sudah dengar sebelumnya. Nah, selanjutnya di ayat ke-6, Allah SWT berfirman, afalam yanzuru ilas sama. Nah, di ayat ini, mereka diajak untuk melihat langit fauqahum yang ada di atas mereka. Kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya. Dan dibangun dengan posisi tinggi. Wa zayyannaha, kemudian menjadi hiasan. Dan Allah hias langit itu. Sehingga sampai sekarang, kalau kita lihat ada fotografer memanfaatkan momentum ketika langit itu cerah, kemudian ketika di langit itu ada nampak sedikit awan, kemudian ada cahaya matahari yang muncul, dan seterusnya. Terlihat indah. Wa ma laha min furuj, dan tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Tidak ada yang retak sedikit pun. Jadi langitnya dibangun dengan sangat kokoh. Nah, di ayat ke-6 Allah menampilkan bagaimana tanda kekuasaannya, yaitu langit. Di ayat ke-7-nya bicara tentang bumi, wal ardo madadnaha, dan bumi yang kami hamparkan.
Wa alqaina fiha rawasiya. Dan kami letakkan pada bumi itu ada gunung-gunung yang kokoh. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Dan kemudian kami tumbuhkan di bumi ini berbagai tanaman yang tanaman ini berpasangan dan indah. Setelah menyebutkan langit menjadi tanda kekuasaan Allah, bumi juga menjadi tanda kekuasaan Allah, dan sampai sekarang kalau kita belajar tentang salah satu saja dari dua ini, belajar tentang bumi, kita belajar tanaman, ternyata tanaman jumlahnya banyaknya luar biasa. Saya tidak tahu persis angkanya, konon ada yang menyebutkan katanya ribuan, ya, ribuan tanaman, entah puluhan ribu atau ratusan ribu. Yang jelas angka yang sangat banyak yang tanaman yang ada di bumi. Dan banyaknya luar biasa, dengan khasiatnya yang bermacam-macam. Termasuk dalamnya adalah buah-buahan. Ini menjadi tanda kekuasaan Allah SWT. Langit juga masih jadi bahan kajian. Untuk semuanya adalah menjadi momentum kita mengenal lebih dekat tanda kekuasaan Allah SWT. Kemudian di ayat ke-8, Allah SWT menegaskan tabsirotan. Itu semua menjadi tabsir, itu jadi pelajaran. Wa dzikra, dan peringatan likulli abdim munib. Untuk setiap hamba yang mau kembali kepada Allah SWT. Jadi artinya, di ciptaan Allah SWT yang namanya langit dan bumi, itu jadi pelajaran bagi kita. Bagi kita, pohon yang ada, satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dengan beberapa hewan, berhubungan dengan ekosistem, berhubungan, itu semua menjadi pelajaran bagi kita. Dan kita melihat betapa maha kuasanya Allah SWT. Ini menjadi tanda kekuasaan Allah. Kemudian, di ayat ke-9, Allah SWT menjelaskan tentang air yang diturunkan dari langit. Wa nazzalna minas samaa'i maa'a. Allah turunkan dari langit itu air. Air yang apa? Mubarakan, yang diberkahi. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Allah tumbuhkan dari langit ini air, turunkan dari langit ini air, dan dengan air itu Allah tumbuhkan tanaman, pohon-pohonan, biji-bijian yang kemudian kelak akan berbuah. Kebutuhan air menjadi sebuah keniscayaan. Dan akhirnya kita jadi belajar, oh ternyata tanaman ini perlu air. Dan kebutuhan airnya diatur dengan sangat luar biasa. Ada tanaman yang kebutuhan airnya nggak perlu banyak-banyak. Tapi ada tanaman yang lain perlu air lebih banyak. Dan masing-masing Allah atur dengan caranya. Di ayat ke-10, Allah SWT berfirman, bukan cuma beberapa tanaman yang sudah disebutkan tadi, tapi secara khusus disebutkan wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan pohon kurma. Pohon kurma yang kemudian nampak tegak, tinggi, dan mempunyai mayang yang bersusun-susun. Kalau kita lihat pohon kurma, nampak terlihat jadi pemandangan yang indah, dan disebutkannya pohon kurma karena dekat dengan kehidupan mereka. Selanjutnya di ayat ke-11, kita bisa lihat di situ, itu semua adalah rizqan lil ibad. Jadi rezeki. Menjadi rezeki bagi hamba-hamba Allah SWT. Oleh karena itu, pemanfaatan ini, pemanfaatan tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu sebagai rezeki dari Allah SWT. Sehingga kita bisa manfaatkan, bisa dimakan, bisa dibagi-bagikan,
bisa dijual, bisa ini karunia yang Allah berikan. Maka salah satu rezeki dari sekian banyak rezeki yang Allah berikan kepada hambanya adalah dalam bentuk tanaman, tumbuh-tumbuhan. Orang punya sawah, kemudian hasil panennya mau dimakan sendiri dengan keluarganya, atau sebagian dijual, sebagian lagi dibagikan kepada yang membutuhkan. Itu menjadi hak yang bersangkutan. Nah, kemudian wa ahyayna bihi baldatan maitah. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang kering. Jadi tadinya gersang jadi hidup. Nah, di ayat ke-12 ya. Oh ya, maaf. Di ayat ke-11 dulu di bagian akhir kadzalikal khurujnya ini artinya untuk menunjukkan bahwa seperti itulah kejadian kebangkitan. Jadi kita bisa lihat menyebutkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan bukan sekedar penyebutan seperti itu. Dan inilah yang membedakan kenapa yang namanya keimanan itu ditanamkan dengan cara kita belajar dari apa yang ada di sekeliling kita. Ciptaan Allah SWT yang luar biasa ini. Ini rezeki. Dan itu semua menggambarkan bagaimana suasana kebangkitan pada hari kiamat kelak. Pada hari kebangkitan juga sama, manusia dari alam kubur. Kemudian keluar dari alam kuburnya masing, dari tempat dimakamkan. Dari kehidupan di alam barzakh, kemudian dibangkitkan. Jadi bermunculan. Nah, itu gambaran dari kehidupan di hari kiamat. Yang ingin Allah tunjukkan adalah kehidupan hari kiamat. Tetapi ditunjukkan dengan yang mudah dicerna, yaitu melihat bagaimana tanaman, tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, di ayat ke-12-nya, Allah menjelaskan kadzabat qablahum. Jadi yang mendustakan ini bukan cuma mereka, tapi sebelum mereka juga ada kaum Nuh. Kaumnya Nabi Nuh. Wa ashabur rassi wa thamud. Dan penduduk Ras juga penduduk atau kaum Samud. Jadi yang mendustakan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang membawa ajaran syariat dari Allah SWT bukan hanya orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah, tapi juga sebelum mereka. Tentu penyebutan ini tujuannya untuk ngasih pelajaran. Kalau kaum terdahulu dibinasakan, maka hati-hati. Kalian juga kalau melakukan hal yang sama bisa dibinasakan. Bahkan bukan cuma ini, kita lihat di ayat ke-13-nya. Wa adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut. Ada kaum Ad, kaumnya Fir'aun, dan kaum Lut. Dan ini disebutkan selain ini dekat dengan kehidupan mereka, mereka juga kenal dan tahu kisah kaum Ad, juga Fir'aun, untuk menjadi pelajaran. Dan selain itu juga menunjukkan bahwa mereka lebih kuat. Fir'aun itu, kalau mau dibandingkan dengan musyrikin Quraisy, ya jelas lebih kuat Fir'aun. Wilayah kekuasaannya, kemudian pasukannya, kekuatan ekonominya, dan seterusnya. Mau dibandingkan dengan musyrikin Quraisy, nggak ada apa-apa. Fir'aun lebih kuat, tapi Allah binasakan. Kalau kalian melakukan itu, untuk membinasakannya tentu lebih gampang. Nah, ini yang jadi pelajaran. Di ayat ke-14-nya, juga wa ashabul aikati wa qaumu tubba. Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba. Insya Allah nanti pada saatnya kita akan jelaskan kaum Tubba itu siapa. Tapi semuanya, kullun kadzabar rusulah. Semuanya sama. Polanya sama, yaitu mendustakan para rasul fahaqqa wa'id. Maka mereka memang layak untuk mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Jadi kalau mereka mendustakan, ya memang pantas untuk dapatkan azab. Jadi mereka layak untuk mendapatkan azab. Selanjutnya, di ayat ke-15, Allah berfirman, afa'ayina bil khalqil awwal. Afa'ayina bil khalqil awwal. Apakah
kami, Allah SWT, letih, capek dengan penciptaan yang pertama. Bal hum fi labsim min khalqin jadid. Sebenarnya mereka masih dalam keraguan tentang penciptaan yang berikutnya, penciptaan baru. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Allah SWT dan menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak letih, tidak lelah, nggak capek ketika menciptakan makhluk yang diciptakan di dunia ini, menciptakan yang namanya manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Allah sama sekali nggak capek. Dan bagi Allah menciptakan itu mudah. Sama juga dengan mudahnya mewafatkan. Kalau Allah menghendaki kita semua wafat pada waktu, pada tempat tertentu, bagi Allah sangat mudah. Cukup kun, maka bisa diwafatkan. Dan mau diwafatkan sekaligus semuanya bersamaan atau beriringan dalam waktu yang berdekatan, atau satu persatu dalam waktu yang agak berjauhan, bagi Allah sangat mudah. Allah binasakan cukup dengan air, seperti kaum Fir'aun dan pasukannya, kan cukup dengan air. Dan yang meninggal bukan 10-20 orang. Pasukan yang kuat. Ini pasukannya. Yang namanya kalau bicara pasukan itu artinya terlatih. Bukan baru pertama kali pegang senjata, bukan. Tapi ketika Allah hendak binasakan cukup dengan air, sudah. Mudah sekali. Menciptakan bagi Allah mudah, mewafatkan juga mudah, menciptakan kembali juga mudah. Bagi Allah semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Dan untuk melakukan itu, Allah tidak letih, nggak capek, nggak sulit. Nah, ini sebagian atau sepertiga dari kandungan surat Qaf, yang jumlah ayatnya keseluruhannya ada 45. Ini sampai dengan ayat ke-15. Seperti tadi kita sampaikan di awal, kita sengaja ingin memberikan gambaran, karena ini sifatnya pengantar, gambaran secara global kandungan ayat. Atau kandungan ayat-ayat yang terdapat dalam surat Qaf. Tujuannya supaya kita punya gambaran tentang apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita bahas pada surat Qaf ini. Dan seperti kita sampaikan tadi, bahwa ulasan yang ada pada surat Qaf ini, karena surat Makkiyah, maka pesan-pesan yang berhubungan dengan keimanan, tauhid, akidah sangat kuat. Tentu nanti kalau kita bahas tafsirnya akan lebih terasa. Tapi dari membaca sepintas saja, hanya cuma dibacakan dan sedikit terjemahnya, kita sudah bisa dapatkan gambaran bahwa ayat-ayat yang ada berkaitan dengan bahasan yang berhubungan dengan akidah atau keimanan. Nah, kita akan bisa merasakan kalau seandainya bahasan-bahasan seperti ini sering kita bahas, sering kita kaji, maka pasti kesannya akan berbeda dengan kalau jarang dibahas. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW di periode Mekah sangat kuat menanamkan keimanan, menanamkan tauhid kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kita bisa merasakan suasananya. Bagaimana sahabat diajarkan oleh Nabi SAW keimanan, sehingga itu membentuk cara berpikir, membentuk perilaku, membentuk sikap, membentuk banyak hal dalam kehidupan. Sehingga cara pandangnya jadi berubah. Umar bin Khattab ketika musyrik dengan Umar bin Khattab ketika sudah menjadi Islam, kalau bicara fisiknya tidak berubah. Kalau ada perubahan sedikit, pada postur tubuh, itu perubahan yang tidak signifikan antara ketika musyrik dengan kafir. Tapi yang berubah adalah apa? Yang berubah keimanannya. Yang berubah cara pandangnya.
Yang berubah sikapnya. Benda yang ada di hadapannya sama. Umar bin Khattab tahu di depannya ada Ka'bah. Ya, di depannya ada Hajar Aswad. Tapi Hajar Aswad ya begitu aja. Hajar Aswad disikapi oleh Umar bin Khattab bahwa dia batu biasa. Tetapi ketika Nabi SAW mengajarkan kita mencium Hajar Aswad, maka kita juga melakukannya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu ini adalah batu. Sama dengan batu-batu yang lain. Tetapi ketika Nabi SAW mengajarkan pada kita ketika tawaf mencium Hajar Aswad, maka Umar pun melakukannya. Yang melakukannya karena apa? Karena itu tuntunan. Dan tidak diberlakukan pada batu-batu yang lain. Sama juga dengan kalau kita sholat, kalau kita bicara bulan Ramadan dan hal-hal yang lain, yang itu berangkatnya dari keimanan. Jadi cara pandangnya sudah berubah menjadi cara pandang seorang yang beriman. Melihat langit, melihat bumi, melihat tanaman, semua satu hal yang bisa dilakukan oleh siapapun. Yang Muslim dengan yang kafir sama. Tapi yang Muslim, yang beriman, tentu cara pandangnya berbeda dengan yang kafir. Nah, sementara ini 15 ayat dari surat Qaf sebagai pengantar, dan ini memberikan gambaran sebagian atau sepertiga dari surat Qaf yang menunjukkan kepada kita bagaimana nilai-nilai keimanan, bahasan-bahasan yang berhubungan dengan surat Qaf ini bisa kita rasakan pesan-pesan yang ada pada masing-masing ayat, dan penanaman tauhid atau keimanan itu bisa terasa begitu kuat. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.